Baru selesai dilantik, bukannya hati-hati dalam bersikap, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Yandri Susanto, justru bertindak di luar prosedur dan etika selaku pejabat publik. Pak Menteri diketahui menggunakan kop surat dan stempel kementerian untuk acara pribadinya. Meskipun ia mengaku kesalahan tersebut terjadi karena diskusi internal dan menepis bahwa penggunaan simbol negara itu tidak terkait dengan kampanye istrinya yang mencalonkan diri sebagai Bupati Serang. Tetapi jelas bahwa demikian merupakan suatu kecerobohan dalam memahami kedudukan, peran, dan fungsi sebagai pejabat rakyat atau pejabat negara. Peristiwa menyesatkan ini secara langsung telah mencerminkan penyakit lama dalam politik dan birokrasi kita, yaitu kaburnya batas antara kepentingan pribadi dan publik. Penggunaan kop surat kementerian untuk acara pribadi, meskipun tanpa keuntungan finansial, tetap merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Seorang pejabat negara harus paham betul bahwa setiap simbol negara adalah milik rakyat, bukan milik pribadi atau keluarganya. Alasan bahwa tindakan ini terjadi karena kesibukan pasca pelantikan bukanlah pembelaan yang dapat diterima. Justru dalam masa-masa transisi, ketelitian dan pengawasan harus menjadi lebih ketat karena inilah masa di mana integritas diuji. Seorang pemimpin yang tak mampu mengawasi dirinya dan institusi di bawah kendalinya adalah seorang pemimpin yang lemah. Kita tidak boleh memberi ruang pada alasan-alasan seperti tidak sempat atau tidak mengontrol ketika menyangkut wewenang yang diamanahkan oleh rakyat. Di sini juga tampak kecenderungan menuju praktik nepotisme terselubung. Istri Bapak Yandri Susanto yang tengah mencalonkan diri sebagai Bupati Serang tidak dapat dipisahkan dari narasi ini. Terlepas dari klaim bahwa acara tersebut tak berkaitan dengan kontestasi politik. Apapun alasannya, seorang pejabat yang keluarganya terlibat dalam politik harus ekstra hati-hati agar tidak terlihat memanfaatkan posisinya untuk keuntungan keluarganya. Ini bisa merusak kredibilitas pemerintahan dan mencederai demokrasi yang sedang kita bangun. Sebagai pejabat publik, tindakan Bapak Menteri yang konon terhormat itu jelas tidak membawa manfaat bagi rakyat banyak dan hanya memperlihatkan bagaimana kekuasaan bisa begitu mudah dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat personal. Seharusnya semua tenaga dan sumber daya negara difokuskan untuk kepentingan umum. Dalam konteks ini, kita dari sudut pandang dari luar pemerintahan melihat ketidakmampuan pejabat untuk benar-benar menjadi pelayan rakyat yang berintegritas dan disiplin. Jika pejabat negara terus mengaburkan batas antara kepentingan pribadi dan publik, maka rakyatlah yang akan menanggung kerugian. Harus ada perubahan dalam pola pikir dan tindakan mereka yang berada di kursi kekuasaan. Kita sebagai masyarakat yang tidak suka dibodoh-bodohin di era modern ini harus tegas menyerukan agar pejabat tidak hanya bekerja untuk dirinya dan keluarganya, tapi sepenuhnya untuk rakyat, sesuai dengan mandat yang mereka terima. Jangan kemudian terlihat berebut pengaruh karena relasi kekuasaan, lalu mengecewakan kepentingan umum. Selanjutnya membuat pendiri bangsa ini menangis.